Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Andani. Oke, jadi pada video kali ini saya masih akan melanjutkan mengenai the seven measure of communication skills. Oke, jadi ini kita udah sampai ke video kelima ya. Namun video kelima ini mungkin kayaknya agak sedikit panjang, but it's okay. Sebelum kita menuju ke topik selanjutnya, kita ingat-ingat dulu yang kemarin apa ya. Satu, itu saya sudah mempelajari terkait the seven C's of communication. Yang kedua, learn about empathy. Yang ketiga, terkait make a small talk. Yang keempat, mengenai find the right posture. So, jadi hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membaca body language. Oke, body language cukup menarik ya. Oke, orang yang sukses umumnya akan aware terkait semua level komunikasi. Salah satu skill yang harus dipahami ketika kita memiliki komunikasi yang bagus yaitu tentang bagaimana membaca body language. Body language sangatlah penting karena akan menunjukkan kurang lebih sedikitnya dari apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita maupun apa yang mungkin ada dalam diri seseorang. It can be like personality. Nah, dengan memahami body language sendiri, hal ini akan memberikan Anda tools yang akan membantu Anda untuk mendeteksi kebohongan atau ketika orang lain benar-benar tertarik dengan apa yang Anda katakan. Body language sendiri berkaitan dengan banyak hal termasuk like penggunaan facial expression, posture, gesture, eye contact yang bisa digunakan untuk membaca like someone's true feelings sama attitude-nya juga. Oke, jadi sebelum kita membahas lebih jauh juga, apa sih body language itu? Body language itu mampu mendeliver kurang lebihnya ya 70-80% dari apa yang kita komunikasikan. Mungkin kita kadang berpikir kayak seperti seseorang tuh benar-benar mendengarkan apa yang kita ucapkan. Namun sebenarnya mereka juga membaca our nonverbal information dari kita juga, yang mana dalam bentuk movement atau gestures. Dan berikut saya akan memberitahukan beberapa tipe dari body language sendiri. Yang pertama yaitu emblems, biasanya terekognisi dari sinyal yang mana bisa mewakilkan sebuah kata. Contoh seperti saat kita sini-sini atau oke. Nah, itu merupakan dari emblems. Dan yang kedua, illustrator, yaitu ketika kita menggunakan gesture untuk mendampingi apa yang kita sampaikan sebagai sesuatu yang nonverbal. Ilustrasi ini bisa membuat komunikasi lebih jelas juga. Contohnya, misalkan nih saya bilang tadi saya melihat kucing besar banget loh, besar seperti ini. Nah, itu juga termasuk dari illustrator. Dan yang ketiga, regulators. Regulators ini seperti seolah memberikan feedback kepada orang yang Anda ajak bicara. Hal ini bisa dalam bentuk mengangguk-angguk dengan berkata yang tentunya terlihat seperti persetujuan, atau ketika biasanya nih kalau kita sedang ngobrol, kamu setuju nggak? Enggak deh. Nah, itu juga termasuk regulators. Yang keempat, adapters. Adapter adalah suatu aksi yang ditunjukkan sesuai dengan kebutuhan psikologi kita. Biasanya kita nggak sadar. Aksi ini seringkali terasosiasi dengan nervous atau feeling of hostility. Hal ini juga termasuk ketika kita menggigit kuku gitu, ketika ngomong menggigit jari, atau kita garuk-garuk like this, ataupun bisa juga kayak begini, adjusting yourself. Oke, selain itu dalam body language juga akan include terkait beberapa posture seperti open and close posture. Saya rasa semuanya udah tahu ya, jadi nggak perlu itu juga nggak perlu di share juga kan. Oke, alright. Selain itu juga ada mirroring. Sepertinya kemarin saya udah menjelaskan terkait ini ketika Anda meniru apa yang dilakukan oleh lawan bicara Anda. Oke, selain itu juga biasanya
orang-orang juga akan menggunakan personal space ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Lantas personal space ini juga sangat penting untuk kita pahami sebenarnya. Kurang lebihnya ada 4 personal space. Kalau misalkan di breakdown lagi tuh ada tadi kurang lebih ada 4. Yang pertama termasuk intimate distance, biasanya jaraknya 15-45 cm. Yang kedua personal distance, yaitu sekitar 45-1,2 meter lah, 45 cm sampai 1,2 meter ya. Yang ketiga social distance, biasanya ini tuh social distance terjadi ketika saat gathering atau discussion. Nggak mungkin dong kita discussion mepet-mepet sempit juga ya. Oke, yang terakhir itu public distance. Public distance itu lebih ke ketika kita talking in public, mungkin ketika kita menjadi MC atau kita memberikan pidato. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, so mungkin untuk video kali ini akan cukup sampai di sini. Untuk selebihnya terkait body language ini akan saya sampaikan di video setelahnya. Penasaran nggak? Kalau penasaran nanti bisa see you on the next video. Saya akan share lagi terkait pembelajaran saya mengenai the 7 skills of communication, 7 major skills of communication. Dan tentunya akan sangat menarik dong karena kita bahas tentang body language. Gak kebayang kan kalau kita ngomong sama orang kita tahu kayaknya dia bohong deh atau apa kayak gitu. Oke, itu cukup menarik. So sekian. So see you, bye bye and have a good day. Thank you for watching.